Well, good morning. Hi everyone. It is an honor for me if friends can watch this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name is Srihastiti Puspitasari and you can call me Sri. I'm third semester student of the Public Administration Study Program at Universitas Tadulako with my ID number B101217070. This video is an achievement of graduation recruitment for the Indonesian economic system. Cursed with a colorful power letter, Mrs. Priscilia Cynthia Dewi Buntuang, SE, MSc. Baik teman-teman, kembali bersama saya, di mana di sini saya akan membahas dan berbincang mengenai sistem ekonomi Indonesia dengan topik pertumbuhan dan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Baik, saya akan membahas kondisi atau pertumbuhan perekonomian di Indonesia mulai dari masa Orde Lama. Teman-teman, pada awal kemerdekaan, pembangunan ekonomi Indonesia mengarah pada perubahan struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Masa Orde Lama dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, keadaan ekonomi Indonesia mengalami kegiatan produksi yang terhenti pada tingkat inflasi yang tinggi, di mana inflasi yang tinggi ini disebabkan karena beredarnya lebih satu mata uang secara tidak terkendali. Keadaan ekonomi Indonesia yang menjadi lebih buruk karena terjadinya pengeluaran besar yang bukan ditujukan untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk pengeluaran militer. Kemudian, perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, proses pertumbuhan perekonomian Indonesia tidak menentu, ditandai dengan beberapa faktor. Yang pertama, ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kebijakan utang luar negeri. 2. Penerimaan devisa ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor barang dan jasa. Yang ketiga, ketidakmampuan pemerintah mengendalikan anggaran belanja dan pemungutan pajak. Yang keempat, adanya laju inflasi mencapai 30%. Kemudian, perekonomian Indonesia pada masa reformasi. Masa reformasi, perekonomian Indonesia ditandai dengan krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6%, pada tahun 1998, hampir seluruh sektor pertanian Indonesia mengalami pertumbuhan yang negatif. Namun, pada tahun 1999,
pertumbuhan ekonomi diperkirakan telah menjadi positif dan menunjukkan adanya pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah teman-teman, setelah saya membahas tentang kondisi dan pertumbuhan perekonomian dari masa ke masa, tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan bermunculan, seperti dari apa yang kita ketahui dan apa yang telah kita dengar. Bagaimana sih jelasnya kondisi perekonomian di Indonesia? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Dunia sekarang ini pada posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga-lembaga internasional menyampaikan tahun ini, tahun 2022, sangat sulit. Tahun depan, mereka menyampaikan akan lebih gelap. Nah teman-teman, dalam konferensinya, Bapak Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa perekonomian Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak baik. Mengapa demikian teman-teman? Kita bisa melihat bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 2019, 2020, dan 2021. Hal ini tentu kita sama-sama tahu, yang menjadi faktor utamanya adalah COVID-19. COVID ini merupakan hal yang sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena mengapa? Karena dikeluarkannya kebijakan yang membatasi proses perekonomian, contohnya pariwisata, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Semua ini mengalami pembatasan, sehingga tidak sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Namun, seiring waktu dan adaptasi yang dilakukan, tiba pada akhir 2021. Di awal 2022, kebijakan-kebijakan mulai dilonggarkan dan pemerintah mulai memulihkan secara perlahan-lahan perekonomian di Indonesia. Dan kita bisa melihat bahwa memang setelah stabilnya COVID, terjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 awal 2022 tumbuh sebesar 5,01%. Selanjutnya teman-teman, kita sendiri dapat melihat, dapat menggambarkan bagaimana situasi perekonomian di Indonesia yang kiranya masih melambat dalam hal pertumbuhannya. Nah teman-teman, selain adanya COVID-19, apa yang menjadi persoalan sehingga dikatakan ekonomi Indonesia pada saat ini kurang baik atau melambat dalam hal pertumbuhannya? Mari simak video Bapak Faisal Bahri berikut ini. Yakin sih, tapi lebih baik itu dalam artian dalam apa nih? Lebih baik secara ekonomi dari tahun kemarin. Sedikit lebih baik, tapi masih belum mampu untuk mencapai level sebelum COVID. Sebelum COVID. Ya. Jadi gradual ya, karena orang yang sudah berada di titik bawah ya niscaya akan pasti naik. Naik dikit aja sedikit. Udah naik ngomongnya Bang. Begitu juga ekonomi growth kita ya Bang ya. Iya, tapi beda dengan dunia kan. Ya. Kalau dunia 2020 jatuh, anjlok, 2021 tahun kemarin itu naik melebihi kondisi sebelum Covid. Oh, udah begitu? Sudah melebihi kondisi sebelum Covid. Kemudian 2022 tahun ini dia akan kembali ke
jalur normalnya. Nah, Indonesia 2021 masih jauh dari kondisi sebelum COVID. Oke. Jadi pertumbuhannya diperkirakan cuma 3,6, 3,7. Padahal sebelum COVID kan 5. 5 ya. Jadi huruf V-nya, V yang kedua itu di bawah V yang pertama itu. Garis yang pertama itu. Nah, kalau dunia sudah di atas yang pertama. Jadi V-nya naik begitu. Tapi udah boleh dong klaim-klaim ekonomi Indonesia lebih baik dari tahun sebelumnya. Iya. Tapi bukan lebih baik dari sebelum COVID. Itu yang tidak pernah disampaikan ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, tanpa COVID pun, ya, ekonomi Indonesia itu terus melambat. Melandai. Melambat. Geraknya, kecepatannya melambat. Jadi 8%, 7, 6, di era Jokowi 5, di era Jokowi 2 saya perkirakan maksimum 4,5. Maksimum 4,5. Itu saya tidak masukkan yang 2020. Karena minus kan. Ya. Kalau saya masukkan 2020 ya kasihan lah. 3 barangkali kan. Ya. Tapi saya tidak pernah masukkan yang ekstrim gitu. Menurut Abang, kenapa sih Indonesia pertumbuhan ekonominya melambat? Sebelum saya jawab, barangkali saya ingin tambahkan juga, kedua, nisbah pajak atau tax ratio merosot terus dalam satu dasawarsa terakhir. Mencapai level yang terendah dalam sejarah. Di bawah 10%. Jadi cuma 8,3, 8,4%. Tax ratio. Ketiga, ketergantungan pada komoditi dalam ekspor itu lebih dari separuh. Jadi kita ekspornya nomor 1 apa? Batu bara. Nomor 2 CPO. Nomor 3 ya industri dikit, smelter nikel itu. Jadi 1-2 itu semuanya bukan bahan olahan ya Bang ya? Bukan. Mentah ya? Bukan. Ini masing-masing 30 miliar dolar nih tahun lalu. Ya, lebih lah karena Desember belum keluar datanya. Itu 2 aja udah 60 miliar US dollar, bayangkan. Jadi hampir tidak terjadi transformasi, itu barangkali kuncinya, tidak terjadi transformasi ekonomi yang mendasar. Nah, kedua, katanya investasi rendah gitu. Padahal investasi kenceng terus. Kan aneh ya? Investasi kenceng terus kok pertumbuhan ekonominya melambat terus. Kenapa? Bocornya banyak. Jadi investasinya tidak berkualitas, investasinya salah fokus, boros, korupsi. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari Bapak Faisal Basri. Beliau adalah seorang ekonom. Selanjutnya teman-teman, setelah ada penjelasan dari beliau, tentunya akan semakin timbul berbagai macam tanggapan, pertanyaan, kritikan dari semua yang melihat video ini. Pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul seperti, apakah yang menjadi persoalan? Kenapa dikatakan Indonesia pada saat ini ekonominya itu kurang baik atau pertumbuhannya melambat? Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan lain seperti, apa sih penyebab perekonomian itu melambat dan bagaimanakah cara agar bisa mengatasi hal tersebut? Tentunya pertanyaan-pertanyaan ini dibutuhkan jawaban yang akurat, di mana Indonesia benar-benar menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonominya memang melambat sekitar beberapa tahun kemarin karena beberapa hal. Adapun hal-hal yang mempengaruhi atau memicu lambatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia adalah pembangunan infrastruktur yang mana memberikan hasil yang sedikit. Misalnya barang-barang yang dikirim dari Sumatera menggunakan truk, tentunya hal ini memakan biaya yang sangat banyak atau pengeluaran yang sangat besar bagi satu negara.
Sedangkan di sisi lain, pemerintah telah membuka atau membangun jalan tol laut yang bisa meminimalisir biaya penggunaan pemuatan barang menggunakan truk. Pada akhirnya, kabar pembangunan tol laut ini terhenti. Artinya tidak ada sistem transportasi nasional yang membuat ekonomi Indonesia itu terorganisasi atau terintegrasi.